Oke, halo semuanya. Selamat siang. Jadi di sini gue mau buat modul soal AMT atau Auction Market Theory. Sebenarnya ini materi yang cukup klasik ya. Dan ini adalah yang sangat berpengaruh dalam bagaimana gue trading gitu. Ini sebenarnya bisa kalian temui di sini. Materi-materi yang di dalamnya juga gue ambil dari sini. Jadi basically gue cuman menerjemahkannya secara bahasa gue aja gitu. Kalau kalian mau memahami sendiri, kalian bisa ke artikel terkait atau baca buku terkait, dan itu jauh lebih lengkap dan jauh lebih baik tentunya. Oke, jadi pertama kita ke pertanyaan pertama. Apa itu AMT? Jadi Auction Market Theory itu adalah teori di mana kita atau di financial market itu kita selalu mencari fair value gitu. Jadi dengan teori Auction Market Theory ini kita berusaha untuk mencari di mana fair value dari sebuah aset gitu. Jadi kalau misalnya kita trade Bitcoin, jadi kita bisa tahu di mana fair value-nya dari sebuah area tertentu gitu. Kalian pasti nggak asing juga dengan ini. Ini adalah bell curve theory. Jadi dari sebuah value area atau dari sebuah range itu 68% itu kita bisa sebut sebagai value area, dan fair value yang di tengah ini bisa kita sebut dengan point of control. Lalu di atas ini adalah value area high dan ini value area low. Kalau misalnya kita bicara soal harga ya. Jadi ini adalah distribusi, pembagian distribusi normal. Dan di sebelah sini adalah standard deviation -1, ini juga. Dan ini -2. Oke. Sebagai contohnya kita bicara waktu itu gue live kita pakai contoh masker ya. Gue mau pakai contoh masker juga. Kita tahu kan harga masker sebelum pandemi anggaplah di harga 5.000 satu kotak ya. Dan ini adalah harga yang sangat wajar gitu. Lalu sometimes harganya jadi 6.000 dan 4.000. Tapi ya jarang gitu. Otomatis harganya ya semacam ini. Dan point of controlnya ada di 5.000. Maksudnya apa? Ketika harga lebih dari 4.000, lebih murah dari 4.000, itu nggak ada penjual yang tertarik gitu. Jadi para penjual selalu ingin menjual harga tinggi dan para pembeli selalu ingin membeli harga rendah ya kan. Ketika di bawah sini sudah tidak ada lagi yang menjual, otomatis kan demand naik ya. Karena hanya ada pembelian, karena dirasa murah gitu. Otomatis harga naik. Begitu juga di 6.000 karena harga dirasa terlalu mahal kalau misalnya lebih dari 6.000. Oke. Kita lanjut lagi ketika pandemi. Harga naik dan kembali membuat fair value di sini. Entah ini 10.000 atau 15.000 dan turun lagi ke bawah. Oke, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana harga ketika bergerak di dalam range atau ketika di dalam value area. Berikutnya kita ke nomor 2. Jadi dari Auction Market Theory itu yang perlu kalian perhatikan ada 3, yaitu harga, waktu, dan volume gitu. Kalau misalnya kita bicara soal harga, karena kita lihat chart itu kan selalu kita terfokus pada harga ya.
tapi sebenarnya kita juga perlu berfokus pada time atau waktu dan volume. Bagaimana melihatnya? Kalau misalnya kita bicara soal waktu, kita perlu menggunakan TPO chart atau market profile. Ini nih, kalau kita bicara soal waktu dan volume profile kalau bicara soal volume. Jadi ini adalah yang perlu kalian perhatikan. Nanti kita akan membahasnya ketika sudah di praktik ya. Lalu yang ketiga ada balance and imbalance. Oke. Seperti contoh tadi, waktu harga masker sebelum COVID di sini, lalu waktu COVID dan setelah COVID. Yang pertama itu adalah efficient market atau balance area. Ini adalah balance area. Lalu ketika setelah melewati fase ini, market akan keluar dari value area-nya dan membuat balance area. Ini balance area. Imbalance area. Jadi bergerak secara imbalance. Nah, ketika ini kan balance ya. Ketika market itu bergerak secara imbalance, dia sedang mencari balance area atau dia akan membuat value area-nya. Nah, ketika sudah membuat value area-nya, maka harga sedang di fase efficient market atau balance. Selalu begitu market. Jadi ini urutannya ya. Yang keempat itu ada sign of acceptance dan failed auction. Ini juga akan kita bahas nanti ketika kita ke contohnya. Kita bahas dulu yang kelima ada AMT rules atau pattern dari auction market theory. Ini ada 5. Jadi ketika misalnya ini ada balance area, lalu harga keluar dari balance area, dan ketika masuk, nah kita perlu memperhatikan 5 ini. Sebenarnya ini dari gambarnya sudah paham ya kalian ya, jadi gue nggak perlu kasih contoh, tapi nanti ketika di chart kita akan langsung mempraktikannya. Jadi kita lihat bagaimana reaksi ketika harga ada di masuk di balance area. Entah begini, entah gini, atau gini. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, oke. Kita ke Ethereum. Jadi di Ethereum ini gue pakai TPO atau time price opportunity atau market profile. Oke, kita perlu memperhatikan previous day value area karena tadi kan dicontohkan kita pakai masker ya. Jadi harga mencari balance area ya, misalnya dia kembali ke sini, dalam artian kita juga perlu memperhatikan value area sebelumnya gitu, atau area sebelumnya. Kita pakai contoh bentar. Oke, kita pakai contoh ini ya. Yang di sini, ini terlihat kalau misalnya value area-nya di sini, kita garis aja value area-nya di sini.
POC-nya di sini. Oke. Kita lihat bagaimana harga ketika berada di value area low. Ketika harga keluar dari value area low dan kemudian terjadi failed auction, ini failed auction dalam artian kembali lagi ke sini dan akhirnya memantul di point of control dan ke bawah. Ini seperti contoh yang di sini ya, yang nomor 4. Tapi kalau ini kan dari atas, kalau dari bawah. Kita bisa lihat contoh yang lain. Ya sebenarnya di contoh ini juga terlihat ya, kalau misalnya harga ketika di value area low ke value area high, ini juga value area low, value area high, value area low, value area high, failed auction, dan ada yang ke bawah atau deviasi ya. Jadi kita perlu memperhatikan previous day value area gitu. Nah ini contoh lain juga, misalnya ketika kita ingin menggabungkan area. Nah kita bisa ke Bitcoin contohnya. Kita matikan dulu. Oke. Kita lihat di sini merupakan balance area ya kan. Oke, kalian bisa secara simpel mengatakan bahwa oke, kita bisa bid di previous value area dan berharap naik gitu. Cuman kalau misalnya kita bicara soal time price opportunity atau market profile itu beda cerita. Nah kalau buat yang pakai itu review, kita bisa melakukan ini, merge profile yang ini dengan sebelumnya, kita merge sampai area ini ya, karena ini area yang pertama membuat balance area. Oke, kita bisa tandai, kita menggunakan ini, kita bisa tandai. Oke. Seperti rules yang udah gue bilang tadi sebelumnya, kalau misalnya ada failed auction atau deviasi atau swing failure pattern dari sini, targetnya tentu ke value area high. Ini seperti yang ada di contoh di sini. Ketika ada deviasi di sini, masuk target ke sini. Tapi beda lagi sama yang ini ya, jadi kita perlu berhati-hati. Kita bisa mentargetkan area sini dan kemudian dia membuat imbalance atau sign of acceptance. Oke, tadi kita ada bicara soal failed auction di sini. Sign of acceptance adalah bagaimana dia break out kalau kata orang-orang ya, atau bisa kita sebut dengan bagaimana partisipan market sepakat untuk keluar dari value area yang ada. Jadi banyak contohnya di sana. Kita kembali lagi ke yang lain. Bagaimana value area itu sangat berpengaruh gitu. Atau kita bisa analisis. Oke. Buat yang nggak berlangganan dari
premium, kita bisa pakai fitur yang biasa gue pakai juga, itu fixed range volume profile. Kita bisa lihat di contohnya di sini, di area ini ada balance area, ya kan? Ini imbalance dan ini balance. Oke. Kita tarik ketika harga mulai masuk ke previous value area di sini, ya kan? Setelah itu kita juga bisa tarik di sini. Kita bisa lihat bagaimana respon market ketika partisipan market tidak sepakat untuk harga yang di sini bertransaksi di harga yang di sini. Akhirnya ada rejection dan kembali masuk ke value area yang di sini. Dan di area value area low ada rejection lagi, lalu ada sign of acceptance dan akhirnya naik ke atas. Lalu di atas ini pun juga, kalau di area ini itu juga pasti berhubungan dengan value area yang di sini. Dan ini value area high, ini value area low. Jadi reject dari atas, bawah, atas, lalu breakdown alias ada sign of acceptance. Lalu kita bicara lagi dengan value area yang di sini dan membuat imbalance. Oke, jadi kalian perlu memperhatikan bagaimana harga itu bergerak. Itu kita bisa lihat selalu lihat dari previous value area. Gue selalu lihat bagaimana harga itu terbuka di hari itu. Contohnya kayak dia open inside atau open outside dari previous day value area. Itu apa ya? Itu yang membuat position gue gitu. Oh, ini hari ini bakal range, atau hari ini bakal downtrend atau uptrend gitu. Contohnya misalnya ini previous day value area ya, harga terbuka di sini atau initial balance ada di sini, berarti kan seperti ini kan targetnya. Tapi ketika dia ada semacam ini yang nomor 5 alias kayak gini, targetnya berarti ada breakdown ke bawah atau expansion, karena di sini ada compression. Tapi misalnya ini previous day value area, lalu harga open di sini, jadi harga open di sini. Nah, berarti kita perlu memperhatikan point of control atau reaksi ketika harga ada di sini. Ketika harga ada di sini, lihat juga reaksi ketika dia retest dari area value area high. Apakah ke sini atau langsung ke sini? Semacam itu. Oke, gue rasa ini videonya tetap terlalu singkat. Jadi buat kalian yang ingin memahami lebih, gue tetap saranin banget buat kalian membaca ini dan tentunya buku-buku ini. Oke, cukup sekian dari gue. Thank you semuanya.